Safari rasa kampanye, Nasdem menolak disebut pelanggaran. Bantahan boleh saja diberikan seolah ada dua sisi berseberangan. Satu sisi tampak bukti digital sebagai penjelas sang fenomenal memang berkampanye, sebagaimana definisi KPU, sementara sisi lainnya digambarkan jagoan Partai Nasdem itu hanya berkunjung dan sembari sholat Jumat ada sambutan bak selebritas. Pemberi bantahan menggambarkan kegiatan itu bukan kampanye, karena jadwalnya saja belum ada. Willy Aditya mungkin ingin menjelaskan jika KPU telah memberikan jadwal, maka istilah kampanye baru boleh dipakai. Sementara, kegiatan semirip apapun dengan kegiatan kampanye, jika KPU belum menetapkan jadwal bebas saja mereka melakukannya. Pertanyaannya, jadi apa tupoksi Bawaslu selama jadwal kampanye itu belum diumumkan? Bukankah ada aturan yang tidak membolehkan melakukan kegiatan sebelum jadwalnya? Apakah Willy ingin menyebut Bawaslu sebagai tak berwenang mengawasi kegiatan mereka selama jadwal kampanye belum ada? Kedatangan bakal calon Presiden Anies Baswedan di Aceh disambut oleh ribuan pendukung di Masjid Raya Baitur Rahman. Usai menyapa warga, Anies bertemu Wali Ngangro Aceh Malik Mahmud di Mauliki dan membahas sejarah perjuangan di Aceh. Anies juga mengaku mendapat sambutan hangat dari warga Aceh. Saking banyak pendukung yang menyebutnya, Anies sempat digotong para pendukung di halaman depan Masjid Raya usai sholat Jumat. Anies Baswedan berkunjung ke Aceh selama 2 hari. Saat di Aceh, Anies akan mengikuti sejumlah kegiatan yang telah dijadwalkan, termasuk menyapa warga Aceh dan simpatisan serta membuka jalan santai di Banda Aceh. Apakah gambaran Anies di Aceh hanya jalan-jalan biasa? Dan mereka yang bersamanya hanya menemani sang fenomenal berkunjung ke sembarang lokasi? Logika orang waras tentu tidak akan secupet itu. Di dalam setiap aktivitas selalu ada unsur pertanggungjawaban finansial, sosial, politik, dan beberapa aspek lainnya termasuk hukum. Pendekatan Partai Nasdem yang berbeda dengan Bawaslu boleh berbeda, namun boleh juga Bawaslu menyebut kegiatan Capres Nasdem sebagai kampanye karena memang jejaknya terekam seperti itu. Lebih jauh karena masyarakat pun melihat kegiatan yang Capres tak ubahnya kampanye, boleh juga melaporkan kepada pemegang otoritas. Memang setiap pelanggaran selalu ada pembenaran, namun selain itu juga pula menafsirkan penilaian pelapor. Soal keputusan dari Bawaslu tentang keabsahan laporan, sejauh buktinya memang bisa ditujukan, silakan disanggah di forumnya. Intinya jangan menjadi presiden bahwa Bawaslu mengabaikan pelanggaran yang oleh pelanggar sendiri tidak diakui. Masyarakat perlu juga diberi pendidikan politik yang arif. Contohnya adalah taat azas. Jika disebut tidak boleh melakukan kegiatan sebelum jadwalnya, jangan pula berdalih bahwa jika belum ada jadwalnya, boleh saja melakukan kegiatan. Jika kampanye terbatas di internal partai dan menghindari mobilitas massa, mungkin mereka emoh dan ogah-ogahan karena tidak mendatangkan nilai tambah. Jadi ujung-ujungnya ada pada untung rugi seperti pedagang layaknya. Bantahan boleh saja diberikan seolah ada dua sisi berseberangan. Satu sisi tampak bukti digital sebagai penjelas sang fenomenal memang berkampanye, sebagaimana definisi KPU, sementara sisi lainnya digambarkan jagoan Partai Nasdem itu hanya berkunjung dan sembari sholat Jumat ada sambutan bak selebritas. Pemberi bantahan menggambarkan kegiatan itu bukan kampanye, karena jadwalnya saja belum ada. Willy Aditya mungkin ingin menjelaskan jika KPU telah memberikan jadwal, maka istilah kampanye baru boleh dipakai. Sementara, kegiatan semirip apapun dengan kegiatan kampanye, jika KPU belum menetapkan jadwal bebas saja mereka melakukannya. Pertanyaannya, jadi apa tupoksi Bawaslu selama jadwal kampanye itu belum diumumkan? Bukankah ada aturan yang tidak membolehkan melakukan kegiatan sebelum jadwalnya? Apakah Willy ingin menyebut Bawaslu sebagai tak berwenang mengawasi kegiatan mereka selama jadwal kampanye belum ada?
Kedatangan bakal calon Presiden Indonesia Baswedan di Aceh disambut oleh ribuan pendukung di Masjid Raya Baitur Rahman. Usai menyapa warga, Anies bertemu Wali Ngangru Aceh Malik Mahmud di Mauligi dan membahas sejarah perjuangan di Aceh. Anies juga mengaku mendapat sambutan hangat dari warga Aceh. Saking banyak pendukung yang menyebutnya, Anies sempat digotong para pendukung di halaman depan Masjid Raya usai sholat Jumat. Anies Baswedan berkunjung ke Aceh selama 2 hari. Saat di Aceh, Anies akan mengikuti sejumlah kegiatan yang telah dijadwalkan, termasuk menyapa warga Aceh dan simpatisan serta membuka jalan santai di Banda Aceh. Apakah gambaran Anies di Aceh hanya jalan-jalan biasa? Dan mereka yang bersamanya hanya menemani sang fenomenal berkunjung ke sembarang lokasi. Logika orang waras tentu tidak akan secupet itu. Di dalam setiap aktivitas selalu ada unsur pertanggungjawaban finansial, sosial, politik, dan beberapa aspek lainnya termasuk hukum. Pendekatan Partai Nasdem yang berbeda dengan Bawaslu boleh berbeda, namun boleh juga Bawaslu menyebut kegiatan Capres Nasdem sebagai kampanye karena memang jejaknya terekam seperti itu. Lebih jauh karena masyarakat pun melihat kegiatan yang Capres tak ubahnya kampanye, boleh juga melaporkan kepada pemegang otoritas. Memang setiap pelanggaran selalu ada pembenaran, namun selain itu juga pula menafsirkan penilaian pelapor. Soal keputusan dari Bawaslu tentang keabsahan laporan, sejauh buktinya memang bisa ditunjukkan, silakan disanggah di forumnya. Intinya jangan menjadi presiden bahwa Bawaslu mengabaikan pelanggaran yang oleh pelanggar sendiri tidak diakui. Masyarakat perlu juga diberi pendidikan politik yang arif. Contohnya adalah taat azas. Jika disebut tidak boleh melakukan kegiatan sebelum jadwalnya, jangan pula berdalih bahwa jika belum ada jadwalnya, boleh saja melakukan kegiatan. Jika kampanye terbatas di internal partai dan menghindari mobilitas massa, mungkin mereka emoh dan ogah-ogahan karena tidak mendatangkan nilai tambah. Jadi ujung-ujungnya ada pada untung rugi seperti pedagang layaknya.